Adik-adik terpilih sebagai peserta AKM, terus adik-adik bingung apa itu AKM dan bagaimana pelaksanaannya. Pada video ini akan dijelaskan apa itu AKM, apa tujuan AKM, dan apa saja yang akan diuji pada AKM. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang AKM. AKM adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Apa itu? AKM yaitu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi positif pada masyarakat. Jadi, soal-soal AKM ini nanti menilai kemampuan adik-adik dalam partisipasinya di masyarakat. Terus, kompetensi apa yang akan diukur? Kompetensi mendasar yang dinilai di sini ada 2. Perhatikan ya adik-adik. Yang pertama yaitu literasi membaca. Kemudian, yang kedua literasi matematika atau numerasi. Jadi ada 2, literasi membaca dan literasi matematika. Dari kedua kompetensi mendasar tersebut, adapun kompetensi yang dinilai mencakup yang pertama yaitu keterampilan adik-adik berpikir secara logis dan sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang dipelajari. Yang ketiga, keterampilan memilah atau mengolah informasi. Adapun yang dinilai dari literasi membaca, yang pertama, kemampuan untuk memahami jenis teks tertulis. Yang kedua, kemampuan untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk mengevaluasi dan merefleksikannya. Sedangkan yang diuji untuk literasi matematika, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara. Oke, kalau adik-adik masih bingung, yang akan diuji nanti di literasi membaca yaitu kemampuan adik-adik menunjukkan jenis teks, misalnya jenis teks informasi atau teks fiksi. Kemudian untuk literasi matematika atau numerasi yaitu nanti seputar materi bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, kemudian data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Kemudian proses kognitif atau pengetahuan yang akan diuji ini terbagi atas 3 level. Yang pertama level menemukan informasi, kemudian level menginterpretasi dan integrasi data, kemudian evaluasi dan refleksi. Itu untuk literasi membaca. Kemudian untuk literasi matematika, yang pertama itu level pemahaman, kemudian level penerapan, kemudian level penalaran. Seperti itu adik-adik. Adapun tujuan dari AKM ini yaitu mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang kedua, menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar ke depannya. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Oke.
Siapa saja nanti yang terlibat dalam AKM ini, yaitu pertama kepala sekolah, kemudian seluruh guru, kemudian siswa kelas 5 untuk SD, kemudian siswa kelas 8 untuk SMP, dan siswa kelas 11 untuk SMA. Jumlah siswa yang akan dipilih oleh Kemendikbud untuk mengikuti AKM ini yaitu untuk siswa SD yaitu maksimal berjumlah 30 siswa. Untuk siswa SMP dan SMA itu maksimal 45 siswa. Ini akan dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara acak dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Rencana pelaksanaan AKM ini untuk SD rencananya akan dilaksanakan pada akhir Agustus tahun 2021. Untuk SMP dan SMA rencana pelaksanaannya adalah akhir Maret 2021. Sedangkan simulasinya akan dilaksanakan rencananya 1 Desember 2020. Adik-adik, ini adalah alokasi waktu asesmen, yaitu untuk SD hari pertamanya yaitu tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Untuk hari kedua tes numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk SMP dan SMA hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Sedangkan hari kedua tes numerasi 90 menit, kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Adik-adik, berikut ini adalah contoh-contoh soal asesmen yang diberikan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Ini hanya contohnya saja ya, bagaimana contoh-contoh soal yang bersangkutan. Oke. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Untuk kelas 5 ini kita lihat contoh soalnya. Ini ada wacana ya, diberikan wacana ini untuk soal literasi membaca. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat yang halaman berikutnya, ini pertanyaannya. Nanti di pertanyaan ada tabel di sini. Kemudian dikasih pernyataan, dari 3 pernyataan itu sesuai atau tidak dengan wacana. Jadi adik-adik tinggal mencontrengnya ya. Kemudian di nomor 2 itu adik-adik bisa lihat pilih pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Jadi apa pesan yang terkandung dalam teks. Kemudian contoh soal yang ketiga ini, cermati pantun berikut. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan teks? Nanti adik-adik bandingkan teks dengan isi pantun ini. Kira-kira seperti ini. Jadi adik-adik diminta memahami bacaan, kemudian mengerjakan soal yang bentuknya kira-kira seperti ini. Soal literasi membaca kelas 5 SD. Oke adik-adik, ini kita lihat contoh soal literasi numerasi untuk kelas 5 SD. Membuat bolu kuku. Oke adik-adik, di sini adik-adik disajikan wacana atau bacaan yang berisi resep membuat bolu kukus ya. Nanti dari situ ada muncul pertanyaan, berapa gramkah gula yang harus dikurangkan. Jadi dari situ, dari wacana diterapkan ke ilmu matematikanya. Oke. Untuk soal yang kedua, jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah berapa? Jadi ada wacana, bacaan, ada gambar, kemudian adik-adik diminta untuk menerapkannya ke ilmu matematika. Oke adik-adik, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat untuk adik-adik untuk menambahkan pengetahuan adik-adik tentang apa itu AKM, apa tujuan, apa yang akan diuji nanti pada AKM, dan bagaimana kira-kira bentuk-bentuk soalnya. Mungkin di kesempatan lain kita akan bahas contoh-contoh yang diberikan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran ini. Mungkin jika ada kesempatan kita bahas jawabannya seperti apa.
Adik-adik, demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.